Halo Sobat Info Guru Update. Informasi terbaru kali ini tentang pernyataan dari Kemendagri untuk kegagalan sahabat-sahabat yang belum mendapatkan informasi di P3K tahap 1 tahun 2024. Lalu bagaimana nanti tindak lanjutnya? Berikut untuk ulasan lengkapnya. Informasi ini kita kutip dari berbagai sumber ya sahabat-sahabat, termasuk dari salah satu Instagram Pak Deddy Yusuf dengan judul Mendagri Tito Karnavian bongkar tabiat kepala daerah biang honorer gagal jadi P3K 2025. Informasi ini terbit di salah satu situs online ya sahabat-sahabat. Kami di Komisi 2 semua mendorong agar penyelesaian honorer ini cepat selesai, baik Kemenpan, BKN maupun Kemendagri. Jadi kalau Kemendagri sudah menegur kepala daerah, berarti amanat sudah dilaksanakan. Kita tunggu itikat baik Pemda. Hingga pemerintah pusat terpaksa mengambil kebijakan perpanjangan pendaftaran seleksi P3K tahap kedua sampai dengan 15 Januari 2025 ini, setelah sahabat-sahabat bisa melihat video lengkap dari paparan ataupun rapat Kemendagri ya sahabat-sahabat dengan berbagai jajaran terkait dengan jumlah sekitar 400.000 honorer yang sudah masuk database BKN ini, memang diusahakan untuk menjadi P3K di tahun ini atau tahun 2025 ini. Akar permasalahan utama yang menjadi penyebab honorer terancam gagal menjadi P3K adalah salah satunya adalah ketersediaan kuota formasi. Jadi untuk Mendagri ini meminta untuk Pemda untuk segera mengklarifikasi hal ini. Ini juga dipampang di Kemenpan RB ya sahabat-sahabat. Imbauan kepada para instansi pemerintah, yuk segera lakukan konfirmasi data tenaga non-ASN di instansi masing-masing agar para tenaga non-ASN bisa mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap kedua. Keterlibatan aktif instansi pemerintah dan tenaga non-ASN akan sangat membantu menyelesaikan tenaga non-ASN ini. Ini ada pertanyaan, apakah akan ada seleksi CPNS 2025? Ini belum nyambung ya. Instansi pemerintah diminta segera konfirmasi data tenaga non-ASN. Ini adalah salah satu penyebabnya 1,7 juta tenaga non-ASN yang masuk database pendataan atau harus dilakukan penataan. 1,3 juta tenaga non-ASN diproyeksikan akan terserap menjadi P3K dari seleksi tahap 1, entah itu paruh maupun penuh ya sahabat-sahabat. Kondisi saat ini 400 ribuan tenaga non-ASN harus dipastikan mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap kedua. Ini yang disampaikan oleh Menpan RB. Saya meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memetakan dan mengonfirmasi data 400 ribuan tenaga non-ASN sebagai dasar untuk pendaftaran dan seleksi tenaga non-ASN pada seleksi tahap kedua. Kementerian Pan RB dan BKN tidak bisa menyelesaikan komitmen penataan tenaga non-ASN tanpa keterlibatan aktif instansi pemerintah dan tenaga non-ASN dalam seleksi tahap kedua ini. Jadi penataan tenaga non-ASN itu maksudnya perubahan status dari honorer menjadi P3K, seperti itu ya sahabat-sahabat. Dan ini juga disambung oleh Kemenpan RB, disambung oleh Kemendagri dan Kepala BKN baru Pak Zudan Arif Fakrullah. Ada amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yakni tidak boleh melakukan rekrutmen tenaga non-ASN. Waspadai ini semua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jadi Pak Tito Kemendagri ini juga menegaskan bahwasanya untuk instansi tidak boleh merekrut tenaga non-ASN lagi. Selanjutnya dari BKN, kepala daerah perlu mengumumkan secara luas agar non-ASN bisa mendaftar sesuai jadwal. Jadi jadwalnya masih 4 hari lagi ya sahabat-sahabat. Dan ini pun masih belum seberapa ada tambahan lagi informasi terkait dengan tujuan penataan tenaga non-ASN ini. Kenapa penting untuk menata tenaga non-ASN? Penataan tenaga non-ASN aparatur sipil negara atau non-ASN pada pemerintah pusat maupun daerah adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM ASN yang lebih profesional serta memperjelas aturan dalam rekrutmen. Cek informasinya selengkapnya berikut ini. Katanya tes hanya formalitas, lalu kami dengan status R2 dan R3 bagaimana ini Bu Menpan? Kalau untuk status R2 R3 tanpa L itu kan sudah kita jelaskan di video ya sahabat-sahabat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya sesuai dengan Permenpan RB, itu akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Dan pengusulan memang sebagian sudah ada ya sahabat-sahabat, sudah memetakan berapa peserta P3K tahap 1 tahun 2024 yang tidak mendapatkan formasi itu akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu dengan persentase sekitar 90% dari jumlah peserta. Ini ya sahabat-sahabat, saling keterkaitan antara pemetaan dan identifikasi tenaga non-ASN yang dapat diusulkan menjadi P3K, mendorong tenaga non-ASN mendaftar dan mengikuti seleksi tahun 2024,
mengangkat tenaga non-ASN menjadi P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah itu melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selanjutnya pemenuhan P3K sesuai kebutuhan di lingkungan instansi pemerintah, memperjelas status kepegawaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi ini saling keterkaitan ya sahabat-sahabat, dan ini sudah resmi sesuai dengan peraturan yang sudah didok atau berlakukan. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang sudah terdata di database BKN bisa mendaftar di P3K tahap 2 ya tanpa kendala. Jika ada kendala silakan nanti menghubungi instansinya masing-masing. Khususnya untuk teman-teman guru silakan menghubungi Dinas Pendidikan. Untuk sahabat-sahabat kesehatan ke Dinas Kesehatan masing-masing. Untuk teknis bisa menuju ke dinas masing-masing di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Pantau informasi terbaru hanya di Info Guru Update. See you next time.